Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama dengan saya Nurul Hidayah di podcast Selebes Update TV. Nah, di episode kali ini teman-teman kita akan berbincang mengenai sesuatu hal yang tidak kalah menariknya dengan episode-episode sebelumnya. Nah, kali ini sesuai dengan tema bincang gagasan kita, yaitu banyak jalan untuk berkarya dan mengapa memilih novel. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya yang sangat relevan dengan bincang kita di episode kali ini. Beliau adalah Kak Wahyudi Pratama. Selamat datang, Kak. Halo semua. Sebelumnya akrab disapa siapa, Kak? Biasa sih pembaca saya panggilnya Yudi, Bang Yudi. Kak Yudi ya? Iya, Kak Yudi boleh. Ya, Kak Yudi. Nah, teman-teman, beliau ini merupakan lulusan Universitas Hasanuddin. Dia menempuh program studi hukum internasional ya, Kak. Nah, salah satu minat Kak Yudi ini adalah menulis. Oleh karena itu sangat banyak teman-teman nih prestasinya Kak Yudi di bidang kepenulisan, dan sudah banyak buku yang telah diterbitkan, dalam hal ini novel ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satu novelnya Kak Yudi yang bestseller, yaitu tentang tekad. Nah, selain itu teman-teman, kalau berbicara tentang penghargaan, nah Kak Yudi ini sudah sangat kaya ya, Kak, akan penghargaan dan prestasi. Nah, salah satunya mungkin ini pernah masuk di nominasi long list dan short list writers Wattpad di penghargaan Writers Award 2018. Nah, kenapa saya tertarik teman-teman? Karena saya juga termasuk salah satu pembaca Wattpad, Kak. Ya, jadi dari beberapa genre. Nah, kalau saat ini Kak kesibukannya apa? Kalau saat ini kesibukannya selain nulis, saya juga ngurus pondok pesantren di Tulungagung, sama juga ngurus salah satu manajemen saya itu Iman Traveler di Jakarta. Ya, jadi bolak-balik. Ini ya Kak cukup produktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan tema kita ini Kak. Nah, kenapa sebenarnya kita harus berkarya? Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan, halo guys semua, saya Wahyudi Pratama, biasa dipanggil Yudi. Teman-teman sih pasti kenalnya saya seorang penulis novel. Nah, kenapa saya memilih berkarya menulis? Kenapa kita harus berkarya? Karena salah satu Tuhan menciptakan kita adalah untuk bermanfaat bagi orang banyak kan. Nah, itu mungkin salah satunya kenapa saya memilih menulis beda dari teman-teman yang lain. Mungkin ada yang lebih ke mungkin lebih dakwahnya itu lebih langsung, tapi saya melalui tulisan kayak gitu. Kayak itu tadi, untuk bermanfaat aja sih. Nah ya, jadi poin pentingnya Kak Yudi ini dia ingin berkarya, dan khususnya ini ya Kak dalam tulisan, karena memang kita sebagai manusia itu ya kodratnya kita harus bermanfaat bagi sesamanya ya Kak, betul. Nah, jadi ini juga teman-teman, Kak Yudi ini sebagai penulis ya sudah mencerminkan identitas sebenarnya, karya kita sebenarnya sudah mencerminkan diri kita. Nah, kenapa Kak, dari apa yang menginspirasi Kak Yudi untuk menulis sebuah novel? Sebenarnya awalnya nulis itu emang udah lama ya, udah dari awal saya maba 2017 itu udah menerbitkan karya, tapi jatuhnya masih penerbit indie. Nah, di tahun 2018 pelan-pelan ada yang lirik, penerbit besar lirik, dan akhirnya entah kenapa identitas saya itu dikenal sebagai seorang penulis. Itu jadi kenapa saya menulis itu, inspirasinya memang adalah salah satunya penulis-penulis ternama seperti Habibur Rahman El-Sirasi, kemudian ada Bunda Asma Nadia, kemudian ada Kang Abik. Masih banyak lagi sih, dan salah satu juga yang menginspirasi saya adalah anak muda sekarang ini kekurangan untuk budaya literasi, untuk mencintai budaya literasi. Jadi kalau misalnya orang lain belum mencapai titik itu, yang menginspirasi saya adalah diri saya. Kenapa bukan untuk menjadi seseorang yang pertama untuk lebih mendalami dunia novelis, sekaligus kita menebar manfaat. Misalnya kan saya anak hukum nih, nah bagaimana bisa ilmu-ilmu yang saya dapatkan di dunia kampus itu bisa saya tuangkan ke dalam tulisan melalui novel-novel itu, seperti itu. Ya. Menarik ya teman-teman, ternyata Kak Yudi ini seorang novelis itu juga dimulai dari tulisan-tulisan indie, mungkin tidak langsung menjadi sebuah novel. Nah, saya pernah mendengar juga quotes Kak bahwa
ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang itu tidak mati karena sebenarnya ia telah memperpanjang umurnya. Jadi begitu ya teman-teman, nama kita akan terus dikenang kalau di dalam kita menulis sebuah buku. Nah, Kak, ini ya ada beberapa novel yang sudah ditulis. Nah, genre apa saja itu, Kak? Kalau awal-awal nulis di Wattpad itu 2017 ya. Saya nulis genrenya fiksi remaja, romance, tapi alhamdulillah dapat hidayah dari Allah, jadi saya nulis religi tapi campur. Misalnya ada isu-isu yang lagi hangat nih tentang misalnya Islamofobia atau tentang isu-isu hukum ya kan yang lagi viral. Nah, itu saya tuangkan ke dalam bentuk novel. Kan biasa orang mungkin nulisnya itu dalam bentuk jurnal ya. Tapi kalau saya lebih ke novel supaya apa ya? Sentuhannya itu lebih terasa, lebih hidup gitu. Jadi saya tuangkannya ke dalam novel. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi tadi sempat ya disinggung sama Kak Yudi soal bagaimana generasi muda sekarang itu kurangnya di budaya literasi sebenarnya. Nah, maka pendekatan Kak Yudi itu untuk bagaimana salah satu membangun budaya literasi kita ya dituangkan dalam cerita novel agar kesannya lebih dapat. Iya, karena kan bahan bacaan anak-anak sekarang itu mungkin mainnya ya lebih ke gadget mungkin, kemudian ada mungkin yang suka baca, tapi bacaannya itu kayak cerita-cerita yang lagi viral sekarang, kayak misalnya buku-buku yang bucin. Nah, tapi saya lebih ke bagaimana bucin ini bisa menyatu dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak serta-merta membaca cerita yang bergenre romance, tapi juga kita selipkan hal-hal yang positif, hal-hal untuk kita hal-hal yang bersifat krusial kita bahas di buku itu. Semoga itu bisa jadi istilahnya bermanfaat lah untuk mereka. Jadi tidak asal menerima bacaan-bacaan yang bucin-bucin aja, tapi juga bermanfaat untuk mereka baca kayak gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Soal Kak Yudi ini dia banyak menulis, selain daripada kita menikmati, kita juga bisa dapat manfaat atau ilmu dari bacaan kita. Nah, Kak, terkait novel Kak Yudi yang sudah bestseller ini, terkait tekad ini menceritakan tentang apa, Kak? Ya, jadi tekad ini sih yang memang salah satu novel yang bisa dibilang saat ini tuh dilirik sama kaum milenial. Karena kita kenal Azmi Askandar, biasa dipanggil Gus Azmi. Jadi salah satu tokoh anak muda milenial yang bisa menginfluence banyak orang. Jadi dia ini peselawat asal dari Blitar. Nah, kemudian saya kenalnya di sosial media. Masya Allah, dia itu mungkin bisa dibilang masih 17 tahun umurnya. Tapi umur itu tidak menjamin kedewasaan seseorang, tetapi melalui suaranya yang lantang ketika berselawat, kemudian bagaimana dia tawadu. Nah, itu yang kemudian memberi saya motivasi untuk aku harus nulis tentang Azmi nih. Nah, kebetulan yang pilih judulnya juga itu adalah dia sendiri. Karena tekad artinya itu, Azmi Askandar itu artinya tekad, sebuah nama yang memang mencerminkan dirinya sebuah tekad yang harus benar-benar dia kejar gitu loh, sampai tercapai cita-cita itu, seperti itu. Oh iya, Kak. Jadi tentang Azmi Askandar sih. Jadi buku ini teman-teman dia itu seputar seorang peselawat ya, asal Blitar ya. Beliau itu bisa dikatakan masih muda. Muda sekali, 17 tahun. 17 tahun. Kemudian dia dikisahkan di dalam bentuk novel ini. Jadi kita sudah bisa mengenal nih teman-teman kalau teman-teman baca tentang buku tekad ini. Nah, sebenarnya Kak, sebelum kita menjadi penulis yang baik itu pasti kita harus jadi pembaca ya. Iya, betul. Jadi sebelumnya saya juga tuh jatuh cinta pertama kali itu bukan menulis tapi membaca. Karena memang saya dulu tuh pembacanya tidak hanya sekedar baca novel ya, tapi berbagai macam buku saya baca kecuali deretan angka. Itu ada di bio saya selalu itu kalau misalnya hobi saya itu membaca. Dan memang kita nggak mungkin bisa berkarya menulis tanpa membaca, itu yang paling penting. Makanya itu tadi literasi itu saling terkait antara membaca dan menulis. Jadi ketika orang banyak mencita-citakan dirinya ingin menjadi penulis tapi dia tidak suka membaca, itu nggak bakalan relevan, bakalan nggak nyampe cita-citanya itu kayak gitu. Nah, betul sekali ya teman-teman. Saya teringat dengan apa yang Mbak Najwa biasa katakan bahwa cukup cari satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Nah, maka cari buku itu dan mari jatuh cinta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini mungkin Kak yang bagaimana sih sebenarnya mungkin di luar sana teman-teman ada yang suka membaca kemudian ingin menulis tapi
kurang tahu atau kurang paham caranya bagaimana menuangkan hasil imajinasi mereka ke dalam tulisan. Bagaimana sebenarnya tips dan trik untuk itu, Kak? Tips dan trik ya. Kalau teman-teman pasti di luar itu banyak banget, nggak 1-2 kali saya dapat pertanyaan ini. Banyak di DM, kemudian di kelas-kelas kepenulisan saya dapat pertanyaan seperti itu. Dan memang kebanyakan yang membaca itu dia terinspirasi dari apa yang dia baca. Kemudian dia juga pengen nulis hal yang sama. Nah, kalau saya pribadi, boleh terinspirasi itu boleh. Cuman entah kenapa kalau saya itu pengen anti mainstream. Jadi saya selalu keluar daripada apa yang topik dibahas kebanyakan orang. Saya selalu keluar dari comfort zone ataupun zona-zona yang mungkin banyak orang ikuti. Nah, memang basic nulis saya itu adalah based on true story. Jadi mungkin kalau teman-teman baca novel-novel sekarang itu lebih banyak mengangkat tentang kisah-kisah anak remaja pada umumnya. Tapi kalau saya itu lebih ke kisah-kisah yang mungkin belum pernah ada, kemudian saya angkat. Salah satunya apa? Saya berkolaborasi dengan public figure. Karena itu yang mungkin bisa menambah hasanah membaca teman-teman, atau dari orang-orang luar nih, mungkin tidak pernah jatuh cinta dengan membaca, tetapi karena tahu tokoh yang diangkat di cerita itu adalah sosok inspiratif, maka dia penasaran untuk membaca. Akhirnya dari situ kemudian dia ada tergugah nih hatinya untuk membaca karya. Akhirnya dia baca dan dari situ jatuh cinta membaca karena dari seorang tokoh yang mungkin dia kagumi, dia baca dalam buku, akhirnya dia pun juga baca buku-buku lainnya seperti itu. Jadi tips dan triknya adalah bagaimana kita keluar daripada zonanya orang pada umumnya. Jadi kita nulis sesuatu yang berbeda kayak gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin pendengar setia dari podcast Selebes Update TV, nah seperti itu tips dan trik yang diberikan oleh Kak Yudi. Bagaimana sebenarnya kalau kita ingin menulis. Nah, tips triknya itu Kak Yudi, kita tidak dilarang untuk banyak membaca, tetapi ketika kita ingin menulis, kita bisa menulis sesuatu yang anti mainstream, tapi kita memang terinspirasi dari apa yang kita baca. Nah, jadi itu sebatas referensi untuk kita. Nah, terakhir mungkin dari saya, Kak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana selaku pendengar setia dari podcast Selebes Update TV, Kak? Mungkin ini terkait literasi kali ya. Betul, Kak. Jadi buat teman-teman yang di luar sana itu, bagaimanapun kita, kalau misalnya kita punya mimpi untuk menjadi penulis, raih itu. Jangan takut bermimpi, karena setiap orang itu gratis untuk bermimpi ya. Setiap orang itu gratis untuk merasakan mimpi. Kemudian jangan lupa juga bangun untuk mewujudkan, karena bagaimanapun juga mimpi yang kita taburi dari sejak kita kecil atau mungkin sampai sekarang itu belum terwujud karena kita lupa bangun. Karena kita keasikan bermimpi ya kan. Karena itu dia. Dan juga teman-teman itu kalau misalnya pengen nulis, utamakan dulu bagaimana kalian mencintai namanya membaca. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan bisa menulis sesuatu tanpa membaca, tanpa riset. Karena paling penting juga kalau kita nulis novel itu tidak serta-merta merasakan, tapi juga bagaimana kita bernalar, bagaimana kita setelah membaca situasi, mungkin membaca buku yang kita kagumi, kemudian kita tulis lagi dengan versi yang berbeda, itu kan perlu juga yang namanya riset kan. Kemudian kita tidak asal meng-copy paste, tapi juga bagaimana kita istilahnya, mungkin topiknya sama tetapi cara penyampaian yang berbeda. Itu mungkin yang bisa menjadi membuat teman-teman akhirnya bisa jatuh cinta dengan menulis dan juga membaca. Seperti itu. Intinya jangan pernah takut memulai, karena apapun yang kita hasilkan itu ketika itu kita niatnya dari hati, maka itu akan sampai ke pembaca. Seperti itu. Ya, teman-teman sangat memotivasi ya. Apa yang dikatakan dari awal tadi sampai sekarang ini, insight-nya dari Kak Yudi itu sangat banyak. Alhamdulillah ya, Kak. Nah, Terakhir juga mungkin dari saya, teman-teman, saya pernah membaca, mungkin ini titipan atau sebagai kindly reminder dari Pramudia Anantatur, katanya kita boleh pandai setinggi langit, tapi selama kita tidak menulis, kita akan hilang dari masyarakat dan sejarah, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Satu lagi ada, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi memang ini sudah jadi sejak dari dulu. Ternyata menulis itu sebuah hal yang sangat penting, sangat krusial. Ketika orang hidup tidak menghasilkan sebuah karya, maka
suatu hari nanti ketika dia meninggalkan dunia ini, jangan harap untuk dikenang. Jangankan dikenal aja tidak. Ya. Karena dia tidak menuliskan apa-apa, dia tidak meninggalkan apa. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berbicara di depan umum. Tapi ketika dia tidak menuliskan sesuatu untuk menjadi riwayatnya dia, maka namanya itu tidak hanya seuntai debu yang ketika tertiup angin maka hilang. Tapi ketika menulis itu akan tetap tertanam ibarat tinta, dia akan tetap kokoh. Seperti itu. Betul, sangat memotivasi ya teman-teman. Sangat dalam juga apa yang disampaikan sama Kak Yudi. Nah, teman-teman, ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai reminder untuk teman-teman di luar sana bahwa ketika kita berbicara dan tidak ditulis itu hanya ya bisa kita katakan hanya angin lalu saja. Betul. Kita berbicara, tetapi ketika kita menulis maka ada orang yang akan mengenang kita. Betul. Seperti itu ya Kak. Nah, mungkin itu saja terkait bagaimana bincang gagasan kita pada episode kali ini yang sangat menarik dengan bintang tamu yang sangat tepat juga. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Terima kasih juga Nurul. Ya teman-teman bisa lihat novelnya ini, novel Jangan Tekad ya. Jangan lupa dibeli di Gramedia terdekat. Ini sudah ada di Gramedia teman-teman. Nah, saya Nurul Hidayah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang tak kalah menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yeay. Alhamdulillah.